Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali. Welcome di kelas Lab MKL. Hari ini kita udah mulai kuliah lagi ya. Kita mulai kuliah lagi. Dan khususnya nih buat MKL, kita akan masuk ke chapter baru, yaitu chapter 10. Yang judulnya Capital Budgeting Techniques. Jadi ini kita agak mundur ya. Minggu lalu kita kan di chapter 11. Nah, hari ini kita ke chapter 10. Dan materi chapter 10 ini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan, yaitu jadi di pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya, di pertemuan KP mungkin ya. Nah, langsung aja nih aku mau bahas. Jadi sebenarnya capital budgeting techniques itu apa sih? Nah, jadi gini, kalau misalnya perusahaan nih, dia itu ditawarin beberapa proyek untuk investasi ya. Nah, di situ tuh perusahaan harus pastiin nih kalau proyek yang dia ambil itu adalah proyek yang terbaik yang punya kesempatan, punya peluang untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu bisa dalam bentuk keuntungan, bisa dalam untuk revenue atau mungkin harga sahamnya dan sebagainya. Jadi nilai perusahaan intinya bisa menguntungkan lah ke perusahaan gitu. Jangan sampai kita memilih proyek yang membuat perusahaan malah jadi merugi gitu. Nah, karena itu buat nentuin itu proyek sebenarnya bagus atau enggak, layak atau enggak, di sini kita akan membahas tentang tools atau teknik atau alat ya yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk membantu perusahaan dalam mengevaluasi tingkat kelayakan dari proyek-proyek yang ditawarkan. Proyek-proyek yang ditawarkan dan membuat ranking gitu ya. Jadi nanti di ranking mana investasi yang paling menguntungkan dan layak untuk diambil gitu. Jadi intinya ini adalah alat untuk mengevaluasi proyek-proyek yang akan diambil oleh perusahaan. Nah, alatnya itu jadi di capital budgeting technique itu disediakan ada 4 alat penghitungan gitu ya. Ada 4 cara menghitung untuk melakukan analisis untuk untuk memutuskan bahwa itu proyek layak atau enggak untuk diambil. Nah, di sini ada 4 jenis cara penghitungannya. Yang pertama ada dari payback period, terus net present value, terus profitability index, dan internal rate of return. Nah, aku bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah payback period atau PP ya, PP. Nah, jadi intinya payback period itu adalah waktu yang dibutuhin sama perusahaan untuk ngebalikin modal awal yang dia udah investasiin dulu di awal. Dan ini tuh payback period itu dihitung dari cash inflow. Cash inflow yang masuk ke perusahaan selama periode proyek yang itu berlangsung. Nah, ini harusnya ada titik nih di sini. Di sini harusnya ada titik. Nah, kriterianya nih untuk mengambil keputusan dalam proyek menurut payback period itu ada 2. Nah, kalau misalnya proyek diterima, itu berarti kalau payback periodnya itu kurang dari periode pengembalian maksimum. Nah, sementara kalau payback periodnya lebih dari atau lebih besar dari periode pengembalian maksimum, maka proyeknya itu ditolak. Nah, rumusnya itu sebenarnya nggak ada rumus kayak kalau di buku atau di mana kalian nggak bisa nemuin sih ya rumusnya. Nah, ini tuh aku cuma kayak merangkum aja sih, ini pakai bahasa aku sendiri. Jadi biar kalian agak lebih ngerti aja sih kayak gimana sih sebenarnya cara ngitungnya. Nah, jadi di sini tuh cara penghitungannya ya. Ini menurut aku ya menurut cara gampang dari aku gitu ya. Itu adalah yang pertama kita harus tahu dulu nih tahun untuk cut off-nya. Terus ditambah initial investment dikurangi accumulated cash flow till cut off. Terus dibagi sama cash flow tiap periodenya dikali sama 12 bulan. Nah, mungkin ini akan lebih jelas kalau nanti kita udah masuk ke soal ya. Nanti kita bahas di soal lebih lanjut. Nah, terus yang kedua nih, teknik atau alat yang kedua adalah dengan menggunakan rumus net present value atau NPV. Nah, jadi net present value itu adalah metode yang menghitung selisih antara present value dari cash inflow dari uang yang kalian dapetin selama proyek gitu ya, dengan initial investment atau modal awalnya. Jadi selisihin modal awal sama pemasukan kalian gitu ya. Nah, jadi di sini tuh kriteria pengambilan keputusannya, kalau misalnya net present value-nya itu lebih dari 0, maka proyek diterima. Sementara kalau misalnya net present value kurang dari 0, proyeknya itu ditolak. Nah, cara menghitung net present value di sini ada 2 tahap sih. Jadi kalian yang pertama itu harus menghitung dulu present value of cash flow. Nah, di sini rumusnya adalah
yang rumusnya itu adalah expected cash flow dikali 1 min 1 per 1 plus R atau cost of capital pangkat N itu tahun, dan dibagi lagi sama cost of capital atau R. Nah, setelah dapat nih present value of cash flow, terus kita bisa baru kita bisa menghitung net present value-nya dengan cara present value of cash flow dikurang sama initial investment-nya. Nah, terus alat yang ketiga ya, teknik penghitungan yang ketiga di sini ada profitability index. Nah, jadi profitability index ini adalah rasio present value of cash flow yang dibandingin, yang di-compare dengan initial investment. Jadi ya rumusnya gampang ya, cuma present value of cash flow dibagi aja sama initial investment. Dan kalau misalnya profitability indexnya lebih dari 1, maka itu proyek diterima. Dan kalau misalnya profitability indexnya kurang dari 1, maka proyek ditolak. Nah, yang terakhir tekniknya itu adalah dengan menggunakan internal rate of return atau IRR. Nah, jadi IRR itu adalah tingkat bunga yang menyamakan net present value cash inflow di tingkat 0. Jadi di mana NPV cash inflow, net present value dari cash inflow itu disama dengankan dengan initial investment. Jadi pemasukan kalian cash inflow itu kan pemasukan ya, uang yang masuk gitu ya, uang yang diterima sama perusahaan disamakan dengan initial investment. Nanti jadi kita ini semacam kayak pakai interpolasi. Kalau kalian masih ingat dulu di bonds valuation kita kayak mencoba-coba gitu loh, mencoba-coba. Nanti kita bahas di soal. Oke. Kalau gitu, sekarang kita masuk ya untuk pembahasan soal aja. Nah, kita pertama kita di hari ini akan membahas 2 problem, yaitu problem 2 dan juga problem 6. Nah, yang pertama kalian buka dulu ya problem 2 nih. Problem 2. Nah, terus, jadi ini aku udah kopas soalnya ya. Terus ini aku udah bikin format sih. Oke, langsung ya. Oke, langsung. Nah, problem 2. Jadi, di sini ada proyek S. Proyek S, dia itu biayanya adalah 15.000. Dan dia itu diperkirakan gitu ya, expected cash flow yang akan diterima sama perusahaan nih, kalau misalnya dia pakai proyek itu, adalah sebesar $4.500 per tahun selama 5 tahun gitu. Dan working average cost of capital WACC atau cost of capitalnya gitu ya, itu 14%. Nah, terus kita disuruh hitung payback periodnya, net present value, profitability index, dan internal rate of return. Jadi kalau misalnya kalau misalnya di materi chapter 10 ini pasti yang akan ditanyakan cuma 4 itu sih guys sebenarnya. Payback period, net present value, PI, sama IRR. Nanti kalau di soal berikutnya ya, di problem berikutnya nanti akan lebih kayak ada, kalian tuh pilih yang mau yang mana gitu, pilih proyek yang mana. Kalau ini karena masih awal ya, jadi di sini kita pakai satu proyek dulu aja. Oke, yang pertama kita isi dulu nih initial investment-nya ya. Jadi initial investment-nya itu cost di awal gitu ya, modal yang dikeluarin di awal mau ambil proyeknya itu adalah sebesar 15.000 kan ya, dia bilang nih $15.000. Nah, terus dia bilang kan expected cash flow adalah 4.500 per tahun untuk 5 tahun. Ya udah, berarti kita tinggal masukin aja nih 4.500 ya, 4.500 per tahun selama 5 tahun. Oke, habis itu WACC-nya adalah 14%. Nah, itu ntar ya, kita pakai di bawah. Nah, terus habis itu sekarang kita hitung dulu buat yang payback periodnya nih. Setelah kita masukin ya, initial investment-nya udah, terus cash flow per tahunnya udah, habis itu kita akumulasiin. Jadi kalau misalnya di tahun pertama nih, karena dia kan bertahun pertama ya, ya udah berarti akumulasinya tahun pertama ya 4.500. Nah, terus kalau tahun kedua berarti akumulasiin dari tahun pertama tambah tahun kedua. Terus kalau tahun ketiga berarti dari tahun kedua tambah tahun ketiga. Terus kalau dari tahun keempat, itu dari akumulasi tahun ketiga ditambah sama tahun keempat. Terus kalau yang tahun kelima, berarti akumulasi tahun kelima ditambah sama cash flow tahun kelima. Udah deh, ini udah diakumulasiin, gitu doang. Nah, terus nih di sini aku coba highlight ya. Di sini aku akan highlight untuk yang di 13.500. Nah, jadi gini guys, kalau misalnya yang tadi kan kita itu mau menghitung ya payback period, kira-kira periode pengembaliannya tuh berapa lama sih gitu ya, dari
biar balik modalnya itu berapa lama gitu, intinya gitu sih. Perusahaan pengen tahu nih biar balikin modal awal tuh berapa lama, berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, kayak gitu. Nah, caranya jadi kita mesti tentuin dulu nih yang tadi. Yang pertama adalah cut off-nya atau apa ya, kayak titik perpotongannya gitu ya, titik cut off. Nah, cara nentuin kapan kita harus nge-cut off dari dari cash flow ini adalah dengan kita tuh harus nentuin mana yang accumulated cash inflow-nya ini paling mendekati sama initial investment, tapi nggak melebihi initial investment. Jadi di sini mungkin aku bakal tulis kali ya biar kalian nanti bisa lihat. Jadi buat nentuin cut off itu sama dengan accumulated cash inflow harus kurang dari initial investment, tapi mendekati. Iya, nggak bisa. Tapi mendekati gitu. Pas ini. Gitu. Nah, jadi intinya nih buat nentuin ya kapan sih gitu kita nentuin periode cut off-nya itu kapan. Nah, di sini mana sih yang paling mendekati dari initial investment tapi dia nggak lebih tinggi daripada initial investment-nya. Nah, kalau bisa kita lihat nih di tahun pertama baru 4.500, jauh ya. Tahun kedua di 9.000, masih jauh gitu ya dari initial investment. Terus kalau di tahun keempat itu 18.000. Emang sih deket sama initial investment ya, selisihnya nggak jauh, cuma dia itu lebih besar. Nah, nggak boleh. Makanya di sini kita tentuin cut off-nya itu di di tahun ketiga, yaitu dengan accumulated cash inflow-nya sebesar 13.500. Gitu, teman-teman. Oke, kita udah bisa tentuin nih kapan kita harus nge-cut off ya. Jadi mana yang mendekati sama initial investment. Nah, dari situ kita baru bisa hitung nih payback periodnya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada rumus fixnya, cuma di sini aku biar menggampangkan kalian aja ya. Nah, jadi nih yang tadi aku bilang ya. Jadi pertama itu kita mesti tentuin tahun cut off-nya. Tahun cut off-nya itu berarti adalah di tahun ketiga kan ya, berarti 3 tahun. Nah, terus abis itu ditambah sama initial investment dikurangi accumulated cash flow till cut off. Nah, jadi di sini initial investment dia itu kan 15.000 ya. 15.000 dikurangin sama accumulated cash inflow till cut off. Jadi sampai di cut off ini accumulated cash inflow-nya adalah 13.500 kan. Udah, abis itu kita bagi sama cash flow-nya atau expected cash flow-nya yaitu 4.500. Setiap tahunnya kan dia bakal dapat 4.500 nih katanya. Nah, terus kita kaliin deh sama 12 bulan. Nah, udah habis itu berarti di sini kita tulis dulu ya 3 tahun aja deh, 3 tahun dulu. Ditambah sama ini 15.000 dikurang 13.500 kurang 13.500 dibagi 4.500 dikali 12. 4. Berarti kalau kayak gini kita bisa mengetahui bahwa payback period atau periode pengembalian modal gitu, balik modalnya dari proyek itu adalah selama 3 tahun 4 bulan. Gitu sih cara menghitungnya. Nah, udah gampang lah ya payback period, kayak gitu aja sih. Paling mungkin kalian lebih agak tricky-nya itu di saat menentukan ini sih, di saat kalian menentukan cut off-nya gitu, kapan sih harus cut off. Tapi kan kalau udah tahu kan gampang ya, intinya kurang dari initial investment tapi harus yang mendekati. Udah, gitu doang. Udah ya, yang payback period udah. Habis itu kita sekarang hitung yang kedua, yaitu net present value. Ini gampang sih, gampang. Semua gampang lah, MKL mah gampang. Kalian kan anak-anak akun pinter-pinter ya. Kalian pasti bisa. Oke. Nah, jadi rumusnya itu sebenarnya kayak ini aja sih. Kalian kalau misalnya inget di time value of money ya, buat menghitung present value yang ordinary annuity ya, itu tuh kayak gini rumusnya. Cuma ya udah di sini aku tulis lagi aja biar lebih gampang aja, ya nggak? Nah, jadi
Rumusnya gini, buat menentukan net present value yang tadi aku bilang ya, jadi dia itu harus 2 langkah. Yang pertama kita hitung dulu present value of cash flow-nya, terus yang kedua habis itu baru kita bisa menghitung net present value-nya. Nah, di sini rumusnya itu adalah expected cash flow dikali 1 min 1 per 1 plus cost of capital atau R ya. Biasanya kadang disebutnya R, kadang disebut juga kalau di soal tuh suka WACC, dia bilangnya WACC, iya. Terus ada juga yang bilang cost of capital, kayak gitu. Jadi intinya sih antara R, cost of capital, atau WACC, gitu. Nah, terus pangkat N, pangkat tahunnya, terus dibagi sama cost of capitalnya. Nah, udah deh, habis itu kita bisa masukin aja, angka-angkanya kita langsung masukin, jadi 4.500 ya, expected cash flow-nya tiap tahun 4.500, dikali 1 dibagi 1 per 1 plus cost of capitalnya dia bilang kan ya tadi WACC-nya nih, WACC-nya 14%, intinya cost-nya gitu ya 14%, terus pangkat N-nya dia selama 5 tahun kan ya, 5 tahun, 5 periode, terus dibagi lagi sama cost of capitalnya 14%. Nah, di sini aku udah hitung pakai kalkulator karena ini agak rumit ya. Jadi hitungnya pakai kalkulator, hasilnya adalah 15.449. Ya, semoga sama ya guys ya. Nah, selanjutnya ada net present value. Nah, baru nih kita udah dapet present value of cash flow-nya. Baru kita bisa hitung NPV-nya dengan cara present value of cash flow dikurang sama initial investment-nya. Ya, jadi ini rumus ya, ini udah rumus. Jadi present value of cash flow dikurang sama initial investment. 15.449 dikurang sama 15.000. Hasilnya adalah 449. Ini net present value-nya. Oke, udah ya, net present value udah. Terus selanjutnya kita bisa menghitung profitability index-nya. Nah, profitability index ini easy peasy lemon squeezy banget. Jadi rumusnya itu tinggal present value of cash flow dibagi sama initial investment. Nah, jadi 15.449 dibagi sama initial investment-nya tadi 15.000. Udah deh, dapet. Profitability index-nya 1,03. Udah. Abis itu kita bisa menghitung internal rate of return atau IRR. Nah, yang tadi ini yang aku bilang pakai interpolasi. Jadi, kita pelan-pelan ya. Mungkin kalian masih udah lupa juga ya, interpolasi kan udah lama juga ya dulu di bonds. Nah, jadi gini ya. Buat di internal rate of return ini, kalian itu kan sebenarnya udah dapetin ini ya, NPV 1, atau aku isi dulu deh. Cash flow-nya itu kan dia selama 5 tahun adalah 4.500 ya. Nah, terus RR1 itu yang WACC atau cost of capital atau R-nya, pokoknya itu dia di sini itu disebutnya RR. Ya, RR-nya itu kan udah diketahui ya, dia dibilang WACC-nya 14%, berarti di sini RR-nya 14% nih, diketahui. Nah, terus habis itu kita bisa masukin NPV 1, NPV itu net present value yang tadi kita dicari. Sini nih, kita udah dapat ya 449. Nah, ini kita kopas aja. Nah, kalau kayak gitu, berarti di sini kan kita bisa lihat ya, bahwa net present value-nya itu adalah bernilai positif, 449. Nah, selanjutnya, kalau misalnya NPV 1-nya ini 449, dia itu positif, maka kita harus mencari NPV 2, net present value yang kedua, itu harus yang bernilai negatif. Nah, gimana caranya biar kita bisa dapetin RR2-nya? Nah, di sini nih, kita yang kayak pakai metodenya interpolasi yang tadi aku bilang. Kita coba-coba pakai rate berapa, pakai WACC berapa, biar nanti itu bisa dapat NPV 2-nya dalam hasil negatif. Gitu. Jadi di sini kita naik turunin aja nih. Di RR2 ini kita naik turunin dari RR1. Nah, umumnya kalau di soal lab ini untuk menghitung si RR2 ini adalah dengan rate-nya itu di plus minus 2% dari rate pertama. Jadi buat menghitung RR2 antara dikurangin 2% atau dilebihin 2%. Normalnya sih di range segitu ya gitu. Jadi nggak jauh-jauh sih, nggak mungkin sampai 5% atau 10% atau berapa gitu. Jadi paling dia 2%, 1%, 3% kayak gitu. Jadi nggak jauh-jauh sih dari situ bedanya.
gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau coba-coba, ya udah coba tambahin dulu sama 2% atau kurangin dulu sama 2% gitu. Nah, terus jadi di sini itu kita harus dapetin NPV yang minus gitu ya. Kita harus dapat NPV yang minus, atau dalam artian kita itu harus bisa dapetin present value of cash flow yang kedua ini lebih kecil daripada initial investment yang 15.000. Karena kan buat ngitung NPV kan nanti dari present value of cash flow dikurangin sama NPV kan, dikurangin sama initial investment kan. Nah, makanya kita harus cari gimana caranya dengan cost berapa, dengan WACC berapa, dengan RR berapa, biar bisa dapetin present value yang minus gitu. Nah, karena tadi kan aku bilang ya, kita adalah plus minusin 2% ya. Jadi perjanjian sih di 2% gitu kata koordinator. Nah, maka di sini kita bisa masukin nih RR2-nya adalah sebesar 16%. Ya, kita tambahin 2 dulu aja ya. Nah, terus habis itu NPV yang keduanya ini yang harus kita cari. Nah, jadi kita masukin lagi ke rumus sama kayak yang di atas ya. Di sini aku udah masukin ininya sih. Aku udah bikin formatnya. Jadi masih sama, cash flow dikali 1 min 1 per 1 plus 16% RR ya. Plus RR-nya 16%, pangkatnya 5 dibagi 16%. Bedanya sama ini cuma beda di rate aja sih. Di rate yang 14%-nya aja, dia jadi 16%. Nah, hasilnya itu adalah 14.734. Ini kalau misal kalian bisa pakai kalian bisa pakai Excel nggak apa-apa sih. Ini cuma masukinnya agak rumit sih. Atau aku coba ya, coba sekalian aku hitung. Tadi aku ngitung pakai kalkulator soalnya. Nah, coba ya, di sini jadi dari cash flow kita kali sama nih, berarti dalam kurung 1 min 1 dibagi 1 plus 16% pangkat 5 dalam tutup kurung terus dibagi 16% tutup kurung. Oh, dapat. Oke. Di sini agak teliti ya, karena ini kurungnya agak banyak, jadi mesti teliti, kalau nggak nanti error dia hasilnya. Nah, oke, jadi dapat nih present value cash flow-nya adalah sebesar 14.734. Ya, di sini present value cash flow-nya segini. Nah, coba nih ya, seandainya nih, aku kan ini interpolasi ya. Untungnya sih di sini aku udah bisa dapat langsung dia lebih kecil daripada initial investment-nya ya, tapi kan nggak beda jauh ya. Coba nih, misalnya aku tambahin di 16,5. Nah, yaudah ini jadi makin di pembulatan. Nah, misalnya di 16,5, nah dia langsung berubah sendiri gitu loh. Jadi makanya sih enaknya pakai Excel sih. Mungkin kalau kalian interpolasi kayak gini, kalian bisa ganti-ganti itu kayak gitu-gitu. Gitu. Nah, tapi ini udah bener ya di 16%. Oke. Habis itu kita udah dapat nih present value of cash flow. Nah, baru kita bisa hitung net present value-nya yang kedua, yaitu dengan cara net present value itu present value of cash flow dikurangin sama initial investment. Oke, kita dapat NPV-nya udah minus ya. Tadi kan emang syaratnya biar minus ya, biar NPV 2-nya minus karena NPV 1-nya udah plus. Nah, oke deh, kalau gitu kita udah bisa dapat NPV 2-nya minus 226. Nah, kalau misalnya kita udah dapat NPV yang minus, yang plus, habis itu kita bisa langsung hitung aja IRR-nya. Nah, ini IRR itu rumusnya RR1 intinya cost of capital 1, ACC 1, atau R1, pokoknya all about cost dari kapitalnya gitu ya. Dikurang sama RR2 yang tadi kita interpolasi, yang kita coba-coba, dikurang lagi sama RR1, terus dibagi NPV 2 yang barusan kita dapat yang minus, dikurangin sama NPV 1 yang plus. Terus dikali lagi sama NPV 1. Udah, habis itu kita masukin aja ininya ya, kita masukin angka-angkanya nih. Terus habis itu kita bisa hitung. Di sini berarti 14% dikurang ini ya, coba ya, aku coba hitung karena nggak terlalu rumit. Nah, coba ya. Berarti di sini 2% ya, 16 dikurangin 14 dibagi min 266 min 449
terus dikali sama 449. Oke. Dah. Oke, dapet. Jadi ini 14% min lagi 1,26%. Nah, ya udah kita langsung iniin aja. Apa namanya? Berarti min ketemu min jadi plus kan ya? Min ketemu min jadi plus. Jadi plus. Oh, nggak usah deh, langsung minus aja. Wait. Nah, langsung aja sih ini 14%. Langsung di plus aja, di plus 1,26. Oh, sorry, di sini harusnya nggak boleh ada ininya. Iya. Dah. Oke, jadi kan dari rumusnya itu dia harusnya 14% dikurangin ya, dikurangin sama yang ini nih. Jadi ada dua ruas gitu loh, RR1 dikurangin sama yang ruas yang ini, ruas yang sebelah kanan. Nah, jadi ya udah tinggal 14% dikurangin sama min 1,26. Karena min ketemu min jadinya plus. Ya di sini harusnya dia di sini minus. Di sini aku tulis deh sini. Karena di sini aku pakai rumus ya jadinya. Jadinya dia kalau misalnya aku kasih minus dia jadi berubah gitu loh. Min 1,26%. Gitu. Oke, kita dapat DNPV2-nya sebesar 15,26% net present value-nya. Udah. Selesai. Ini buat yang problem 2. Selesai ya. Problem 6. Jadi for your information guys, problem 6 ini adalah jenis soal yang akan kalian temukan pada saat kuis dan UAS nanti. Jadi bentuknya itu intinya kalian itu akan dikasih dua alternatif proyek atau mesin atau apapun lah, pokoknya yang berhubungan dengan investasi, dua alternatif investasi. Terus kalian itu disuruh pilih mana yang mau kalian ambil alternatifnya dengan pertimbangannya itu dari menggunakan capital budgeting techniques, yaitu dengan menghitung payback period, net present value, profitability index, dan juga nanti IRR-nya. Gitu. Jadi bentuk soalnya sih bakal kayak gini, cuma mungkin biasanya akan lebih rumit di angkanya atau formatnya gitu, tapi intinya sih kayak gini doang soalnya. Gampang lah ya. Oke, jadi langsung aja. Oh ya, sebelum aku membahas, di sini ada ralat sedikit ya teman-teman. Jadi buat di di problem 6 ini ada ralat di halaman 18, di halaman 19. Jadi dia itu di kalimat keduanya nih ya di problem 6 pada awal tahun 2021. Nah, ini 2021 diganti jadi 2020. Jadi ini yang membuat soalnya agak typo ya. Jadi 2021 ini diganti ke 2020. Gitu ya. Itu aja sih ralatnya. Cuma di tahun ini aja. Udah, oke, langsung ya kita bahas ya. Jadi buat kita baca dulu aja yang diminta ya. Jadi diminta yang A itu hitung dulu payback period, NPV sama PI untuk masing-masing alternatif. Terus yang kedua baru kita pilih mana alternatif yang mau diambil berdasarkan 3 teknik tadi. Dan yang terakhir baru kita hitung IRR dari alternatif yang kita pilih. Nah, kalau kayak gitu berarti kita coba hitung dulu ya buat yang payback period dari dari Clair Corporation. Nah, jadi gini, si Vaseline itu dia intinya dia itu pabrik yang pengen ngeganti mesinnya. Terus dia dikasih dua alternatif pilihan, ada mesin dari Clair Corporation dan juga mesin dari Dev Corporation. Nah, terus dia harus pilih nih mana yang mau diambil, karena pilih yang paling menguntungkan lah intinya, gitu. Nah, kita akan mulai dulu dari Clair Corporation ya, untuk yang payback periodnya. Jadi, yang pertama itu kita masukin dulu nih initial investment-nya atau investasi awal. Nah, untuk membeli mesin dari Clair Corporation, untuk investasi awal di Clair Corporation itu harganya adalah sebesar 800 juta. Kita bisa masukin aja ya 800 juta. Nah, terus habis itu kita mesti hitung nih buat cash flow-nya. Mungkin kalau di problem 2 tadi, dia itu cash flow-nya sama ya, tiap tahunnya kayak sama, pendapatannya segini terus gitu ya, pemasukan segini terus. Nah, kalau di problem 6 ini beda, jadi cash flow-nya berubah-ubah seiring dengan perubahan harga dan juga perubahan hasil produksi yang dihasilkan sama si mesin tersebut gitu. Makanya buat menghitung cash flow-nya kita bisa mencari dengan cara mengalihkan hasil produksi dikali sama harganya.
Nah, dia bilang nih, Fastlane itu menjual sabun mandi dengan harga 2.000 per pieces di tahun 2020 dan akan naik setiap tahunnya sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Ya, 10% dari tahun sebelumnya. Berarti kita hitung dulu ya selling price-nya ya. Di tahun 2020 dia itu harganya adalah sebesar 2.000 per pieces. Di tahun berikutnya akan naik sebesar 10%. Berarti kita langsung kaliin aja sama 110% ya, kalau gitu. Nah, di tahun ketiga dan keempat juga sama, naik 10%, naik 10%. Udah, selesai. Jadi dapat nih selling price-nya. Nah, terus produksi ini aku cuma kopas aja sih, kopas dari tabel biar nanti gampang hitungnya. Kopas angkanya dari tabel. Udah deh, habis itu kita bisa hitung cash flow-nya. Jadi cash flow itu bisa dicari dengan cara selling price dikali sama hasil produksi. Udah, habis itu kita tarik aja ke bawah. Ketemu ya. Habis itu bisa kita hitung accumulated cash flow. Jadi penjumlahan cash flow-nya. Kalau tahun pertama karena belum ada, jadi accumulated-nya baru di 300 juta. Terus tahun kedua berarti accumulated tahun pertama ditambah sama cash inflow tahun kedua. Terus di tahun ketiga accumulated tahun kedua ditambah sama cash inflow tahun ketiga. Terus di tahun keempat itu dari accumulated tahun ketiga ditambah sama cash inflow tahun keempat. Udah, terus selanjutnya kita mesti highlight nih mana yang menjadi cut off-nya. Nah, di sini yang akan dijadikan cut off adalah di tahun yang kedua. Karena accumulated cash inflow-nya itu lebih kecil daripada initial investment tapi paling mendekati. Kalau kalian lihat mungkin 2022 sebenarnya paling mendekati sih ya, 800 juta sama 878, tapi kan syaratnya di sini adalah mendekati dan harus lebih kecil. Makanya kita pilih yang 564 juta ini karena initial investment-nya itu mendekati 800 juta tapi masih lebih kecil daripada 800 juta. Gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita sekarang bisa hitung deh langsung. Kita bisa hitung langsung ke ke payback period-nya. Nah, jadi di sini mungkin aku akan ikut di sini ya. Agak error nih. Nah, jadi kita bisa masukin dari rumus ala-ala aku ya, rumus ala-ala. Nah, di sini pertama itu kita harus tahu dulu tahun cut off-nya, yaitu 2 tahun ya. Di tahun kedua kan ya, jadi 2 tahun. Nah, terus initial investment-nya adalah 800 juta. Terus initial investment 800 juta dikurangin sama accumulated cash flow till cut off. Jadi di sini dikurangin sama 564 juta. Terus dibagi lagi sama cash flow. Nah, mungkin kalau yang di tahun sebelumnya itu kan cash flow-nya ini ya, cash flow-nya itu selalu sama ya. Jadi kayak ya udah cash flow-nya itu aja gitu ya. Nah, kalau misalnya di tahun yang di parabel yang ini, di parabel yang ke-6 ini, kita pakai cash flow-nya yang di tahun ke-3 atau tahun sebelumnya setelah cut off. Jadi cut off plus 1 gitu loh. Ya, jadi cash flow tahun cut off plus 1 yaitu berarti sebesar 314.600.000. Nah, mungkin di sini kalian bertanya-tanya ya, kayak lah kok dipilihnya di tahun yang ini gitu ya, kenapa dipilihnya itu di kok hilang. Nah, kenapa dipilihnya itu di cash flow yang tahun ketiga, kenapa nggak tahun kedua? Kan cut off-nya di tahun kedua, ya kan? Nah, kenapa kayak gitu guys? Karena sebenarnya kita itu di sini balik modalnya, pengembaliannya itu bukan di tahun kedua, sebenarnya masih di tahun kedua plus 2 plus gitu ya. Pokoknya 2 tahun berapa bulan lah gitu kan, nggak bulat di tahun kedua. Nah, that's why kita makanya pilih buat di sini buat pembagiannya itu adalah cash flow di tahun ketiga. Jadi kayak tahun ketiga itu kan di tahun kedua itu kan belum ini ya, belum balik modal ya. Karena nanti masih ditambah lagi kan ya. Nah, karena dia belum balik modal, makanya dari situ kita pakai tahun yang ketiga. Gitu sih. Jadi kalau misalnya ada kasus kayak gini, kalian pakainya kayak gitu aja sih. Kalian pakainya kayak gitu. Ih, tunggu ya. Ini kenapa error gini sih? Wait. Bentar. Oke. Sorry ya guys, error dikit. Dah gitu ya. Aman kan ya? Dah. Jadi gitu. Makanya kita pilihnya nih kalau misalnya ada cash flow-nya beda-beda kayak gini, kalian pilih dari
cash flow tahun cut off plus 1 gitu. Mungkin sini aku tulisin aja ya, off plus 1. Ini pasti kalau misalnya kalian yang nggak dengerin recordingnya, kalian nggak ngerti, karena ini aku baru jelasinnya di recording ini aja. Semoga kalian dengerin sih ya, semoga. Karena banyak yang kadang tuh udah protes gitu ya, ini gimana sih Ci, kayak gini. Padahal dia nggak dengerin penjelasan aku di video gitu. Sedih. Dah, jadi udah ya kayak gitu. Terus habis itu kita bisa langsung hitung ya. Jadi di sini kita bisa langsung hitung aja. Berapa lama sih balik modalnya gitu ya. Jadi dia balik modalnya itu di 2 tahun, sebenarnya di 2 tahun, cuma kita belum tahu nih 2 tahun bulat kah, atau 2 tahun berapa bulan, atau 2 tahun berapa hari. Nah, makanya di sini kita mau hitung juga nih plus-plusnya berapa hari gitu ya. Nah, hitungnya dengan cara berarti 800 ini aja langsung aja. 800 juta dikurang sama 564 juta. Terus dibagi sama 314 juta, sekian. Terus abis itu dikali sama 12. Nah, hasilnya adalah 9,00000 sekian. Nah, ini karena apa ya? Kayak kan udah yang kita ambil kalau misalnya di lab itu biasanya pembulatannya adalah di 2 angka belakang belakang koma. Kan 2 angka di belakang koma. Nah, di sini kita lihat kan ya pembulatan 2 angka di belakang koma nih. Jadi 1 2 itu kan 00. Nah, ya udah berarti kita bulatin aja di sini di 2 tahun 9 bulan. Jadi di sini kita bulatin jadi 9. Gitu. Jadi normalnya sih emang kalau di kita tuh di lab itu selalu di 2 angka belakang koma sih. Gitu deh. Udah kita bulatin. Nah, berarti ini kita udah dapetin payback period atau periode pengembalian modalnya, balik modalnya dari kalau misalnya si Vaseline Corporation ini berinvestasi dengan cara beli mesin dari siapa? Clear Corporation. Selama dia akan balik modal di 2 tahun 9 bulan. Gitu. Oke, kalau gitu kita sekarang move ke yang alternatif yang kedua ya, yaitu dari Dev Corporation. Nah, sebelumnya kita masukin dulu nih selling price-nya. Dia itu kan selling price itu kan harga jual ya. Harga jualnya itu jadi mau dia pakai mesin manapun harganya tetap segitu gitu. Jadi di sini kita selling price buat yang Clear Corporation dengan Dev Corporation itu sama, makanya kita kopas aja. Oke. Udah, habis itu kita masukin dulu initial investment-nya buat beli mesin di Dev Corporation itu adalah sebesar 1 miliar ya. Tadi di soal ada kok. 1 miliar. Nah, terus kita hitung lagi deh cash flow. Cash flow itu dari selling price dikali sama hasil produksi. Selling price dikali hasil produksi, udah habis itu tinggal accumulated-nya aja. Kita hitung accumulated-nya. Akumulasiin ya. Akumulasiin cash flow kali cash inflow-nya ini. Oke. Dah, di sini kita akan highlight untuk cut off rate-nya adalah di tahun ketiga. Di tahun ketiga ya, di tahun ketiga di 2022. Karena di sini kan initial investment itu 1 miliar. Nah, terus kita harus cari yang accumulated cash inflow itu lebih kecil tapi mendekati. Nah, ini yang paling kecil dan mendekati, yang lebih kecil dan mendekati adalah di tahun ketiga, yaitu di 900 juta sekian. Gitu. Makanya kita pilih di ini. Udah deh, kita cut off di tahun ketiga ya. Berarti kita sekarang udah bisa hitung buat payback periodnya. Berarti di sini tahun cut off-nya adalah tahun ketiga. Berarti di sini 3 tahun ya. 3 tahun ditambah initial investment-nya itu 1 miliar. Initial investment 1 miliar dikurang sama quality cash flow till cut off-nya itu 957 juta 200.000 udah. Terus dibagi sama cash flow T plus 1-nya gitu ya, tahun per 1. Yaitu 319 juta 440.000. Udah deh. Terus habis itu kita bisa dapat nih buat ini ya, tahunnya ya, berapa tahun. Berarti kan 3 tahun ya, ditambah sama, mari kita hitung.
Kita hitung ini initial investment dikurangin accumulated cash inflow, terus dibagi sama cash flow-nya. Udah, terus habis itu dikali 12. Udah, nah di sini nah ini nih koma-koma gini kan ya. Berarti di sini adalah 1,6 sekian bulan. Nah, 3 tahun plus 1,6 bulan. Nah, kan 1,6 bulan tuh berapa gitu ya. Nah, berarti kita sekarang kita jabarin lagi nih. Jadi dia dari 3 tahun plus 1 bulan plus 0,6 ya berarti ya. Di sini 0 ini aja deh. Ini dikurangin 1. Nih, plus 0, sekian tadi. 0,6 sekian maksudnya. Nah, ini tuh hari. Nah, terus kita belum tahu kan ya ini 0,6 hari itu berapa gitu ya kalau misalnya dikali apa namanya? Bulan, sorry. Jadi 0,6 bulan itu berapa hari sih gitu ya. Jadi di sini kita hitung nih, kita bisa hitung berarti di sini 3 tahun 1 bulan harinya adalah sebesar 0,6 dikali 30 hari. Jadi asumsi 1 bulan 30 hari aja ya guys ya. Ya, jadi mau dia 31, 30 tetap diasumsiannya 30 hari. Nah, ini dia apa namanya di 18,23 hari. Nah, kalau misalnya hari itu kan kita nggak bisa ngurangin ya kalau misalnya hari. Jadi kalau misalnya pembulatannya ini adalah ke atas. Jadi pembulatan ke atas. Ke atas ya. Nah, berarti dia payback periodnya adalah di 3 tahun 1 bulan 19 hari gitu guys. Jadi apa namanya dia itu pembulatannya ke atas karena hari itu kan kayak nggak bisa kan ya kalau 18,2 hari gitu ya. Jadi ya udah bulatannya ke atas aja biar gampang gitu. Ini selalu ya kalau buat yang payback period buat ngitung hari itu kayak gitu. Udah, kita udah bisa dapat payback periodnya. Udah ya, payback period selesai. Terus selanjutnya kita bisa hitung yang kedua, masih di poin A, yaitu yang buat net present value. Net present value. Nah, di sini pertama itu kita mesti masukin dulu ya cash flow-nya. Cash flow-nya tadi kan kita udah dapat nih. Cash flow-nya kita udah dapat. Jadi tuh intinya sih kalau di NPV itu kita ngitung present value of cash flow kan ya. Jangan lupa di values only. Nah, aku kopas-kopas dulu deh. Kopas. Values only. Udah, abis itu kita bisa menghitung net present value-nya dengan cara cash flow dikali sama PVIF. Nah, ngitung PVIF-nya itu adalah 1 dibagi 1 plus R-nya 15% ya. R itu apa namanya, kalau sebelumnya itu R itu required rate of return ya. Terus juga bisa juga kayak R itu melambangkan banyak hal sih. Cuma kalian kayak take notes aja di chapter capital budgeting techniques ini. R adalah itu ya, RR atau R itu adalah WACC atau cost dari modal gitu, biaya modal atau cost of capital gitu. Jadi di sini tuh dia bilang kan ya, cost of capital ditetapkan adalah 15%. Nah, yaudah berarti R-nya di sini 15%. Gitu deh, guys. Terus pangkat 1. Gitu. Wait. Biar gampang ya, biar gampang hitungnya gini aja deh. Nah, di sini pangkatnya pangkat 1. Ya. Terus habis itu kita tarik aja langsung. Hah? Kenapa jadi? Oh, wait. Enggak. Ini sorry ralat ya guys ya. Aku malas ngedit ya jadinya. Nah, jadi ini di 15%-in aja. 15%. Terus pangkat 1, 2, 3, 4. Dah, gitu deh. PVIF. Udah. Habis itu tinggal kita hitung PV of cash flow-nya dengan cara cash flow dikali sama PVIF. Udah, habis itu tinggal tarik aja deh ke bawah. Nah, terus selanjutnya kita sum. Kita totalin, kita sum. Terus habis itu kita bisa cari net present value.
balik ya yang tadi ya. Jadi net present value itu rumusnya adalah present value of cash flow dikurangin sama initial investment. Nah, di sini present value of cash flow-nya jadi ini kan ya. Jadi present value of cash flow itu 910 juta. Kita kurangin sama initial investment dari Clair Corporation, dia itu 800 juta. Udah, berarti kita bisa dapat net present value-nya adalah sebesar 110 juta rupiah. Gitu. Udah deh. Dapat deh. Itu buat yang Clair Corporation. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung buat yang Dev Corporation ya. Nah, di sini tuh sebenarnya bedanya tuh ini sih, bedanya di cash flow sama di initial investment-nya aja. Tapi di sini PPIF-nya sama ya, karena kita tetap cost of capital-nya di segitu juga, di 15% juga. Nah, terus rumusnya berarti kita bisa tinggal kaliin aja sama kayak tadi. Cash flow dikali sama PVIF. Nah, terus habis itu kita totalin dari PVIF cash flow-nya. Kita totalin, habis itu kita kita hitung PVIF cash flow dikurang sama initial investment dari Dev Corporation, yaitu 1 miliar rupiah. Nah, di sini dia minus ya. Dia cash present value of cash flow-nya dari Dev Corporation itu minus. Kenapa? Karena net present value PV of cash flow-nya dia lebih kecil daripada initial investment-nya. Gitu. Jadi dia minus. Nah, kalau kayak gitu, ya udah. Ntar kita decide-nya di bawah ya. Kita decide kalau misalnya minus kan berarti dia itu ditolak ya proyeknya ya. Tadi di teori aku udah sempat jelasin kan. Coba kita decide-nya nanti di bawah aja. Jadi kita sekarang masih di nomor yang A, tapi kita menghitung yang ketiga ya, yaitu profitability index. Oke, di profitability index nih adalah yang paling gampang karena tinggal PV of cash flow dibagi sama initial investment aja. Oke, dari Clair Corporation, PV of cash flow-nya tadi adalah sebesar 910 juta. Kita bagi sama initial investment-nya dia 800 juta ya. Udah ketemu profitability index-nya di 1,14. Nah, terus kalau buat yang Dev Corporation, PV of cash flow-nya dia itu adalah 895 juta, dibagi initial investment-nya itu 1 miliar. Nah, PI-nya itu 0,90. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang B, yaitu mana alternatif yang dipilih, mau yang Clair Corporation atau yang Dev Corporation. Nah, di sini keputusannya nih ya, kalau kita kita breakdown lagi ya dari awal lagi dari payback period. Nah, dari payback period itu si Clair Corporation itu lebih cepat balik modal. Jadi payback periodnya itu balik modalnya itu kalau di Clair Corporation itu selama 2 tahun 9 bulan. Sementara kalau di Dev itu 3 tahun 1 bulan. Itu lama banget, lebih lama kan ya. Ya mendingan yang lebih cepet dong, kita pengen cepet balik modal dong perusahaan, ya kan. Nah yaudah, karena ini lebih cepat tuh, jadi makanya pilih Clair Corporation. Terus kalau yang net present value yang tadi ya, net present value itu kita pilih yang Clair Corporation juga. Kenapa? Karena net present value itu lebih besar daripada yang net present value Dev Corporation. Ya jelas lah dia lebih besar karena net present value dari Clair ini dia plus kan ya, positif ya, plus 110 juta. Sementara kalau yang Dev itu minus 100 juta. Jadi ya udah jelas kita pasti pilih yang positif dong, present value-nya atau nilai sekarangnya gitu ya, nilai bersih sekarangnya kita pasti pilih yang plus gitu. Makanya kita pilih yang Clair Corporation karena dia lebih besar. Nah, terus selanjutnya yang profitability index. Dia itu kita pilih Clair Corporation karena lebih besar juga profitability index-nya. Dia 1,14. Nah, sementara kalau yang Dev itu di bawah 1 ya, di bawah 1 dia 0,90. Mungkin sini aku bisa tambahin juga, di sini selain lebih besar juga karena PI-nya lebih besar dari 1. Gitu. Nah, jadi pilihan alternatif terbaik adalah Clair Corporation karena balik modalnya cepat, terus nilai sekarangnya, nilai bersih saat ininya besar, terus juga profitability index-nya besar karena dia lebih dari 1. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang C, yaitu berapakah IRR atas penawaran yang Anda pilih. Jadi yang kita pilih itu kan berarti sekarang Clair Corporation ya. Nah, makanya sekarang kita akan melakukan percobaan interpolasi buat si buat si Clair Corporation ini. Oke, nomor terakhir ya guys. Aduh, aku aus. Sudah jam 3, kalian kelas dikit lagi. Oke, jadi poin C, internal rate of return. Nah, di sini aku udah
bentar ya. Di sini tuh iya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma kayak aku pengen breakdown lagi aja. Oke, jadi Clair Corporation itu tadi kita udah dapat kan ya, net present value-nya dia adalah sebesar 110 juta. Terus habis itu RR-nya itu WACC atau cost of capital-nya di soal udah ditulis ya 15%. Nah, terus kita mesti cari NPV 2-nya sama buat mencari RR keduanya yang tadi aku bilang gimana caranya biar dia itu jadi minus. Gitu. Biar dia jadi minus. Nah, sebelumnya di sini kita mesti kayak coba-coba sih ya. Sebenarnya kan coba-coba. Nah, yang tadi aku bilang kita usually pakai plus minus 2% dari RR1. Tapi sometimes kalau misalnya emang dia itu dari NPV-nya dengan initial investment itu gap-nya jauh. Nah, di sini gap perbedaan antara RR1 dan RR2-nya bisa lebih jauh juga atau bisa lebih dari 2% gitu. Nah, di sini based on KJ ya. Di sini aku akan menggunakan aku akan menggunakan IRR-nya itu di 23% gitu. Why 23%? Karena kenapa sih ini? Oh ya. Why di 23%? Karena NPV-nya di 100 juta, sementara initial investment-nya 800 juta. Gap-nya jauh banget dong. Nah, ini kan kita sebenarnya sekarang pengen biar antara initial investment dengan net present value-nya itu nggak jauh beda gitu, minus tapi nggak jauh beda, biar mendekati gitu. Kalau bisa mungkin malah kalau misalnya bisa gitu sampai sama persis nilainya gitu ya. Nah, jadi agak dibesarkan gitu. Jadi sorry, di sini berarti 23% itu di RR2-nya. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung NPV 2-nya dengan cara, jadi cash flow yang atas ya masih yang sama ya, yang tadi dari yang kolom A, terus kita tinggal kalian aja sama PVIF ya, dikali sama PVIF. Terus habis itu kita totalin ini sum. Kita sum. Nah, habis itu kita hitung deh NPV-nya. NPV-nya berarti dari yang totalnya ya 700 juta sekian ini dikurang sama initial investment-nya 800 juta. Mana. Dah. Di sini tuh bedanya di R-nya aja sih. R-nya itu yang tadi kan di 15% ya. Nah, di sini tuh kita ubah jadi 23% buat ngitung PPIF-nya. Jadi ini pakai RR2. Gitu. Yes. Dah. Udah deh, kita dapat NPV-nya, terus habis itu kita baru bisa menghitung IRR-nya. Di sini sebenarnya karena emang agak agak ribet juga ya. Nggak ribet sih perhitungannya, cuma kayak agak kompleks aja. Jadi aku prefer kalian pakai kalkulator sih. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin rumus di Excel pun nggak masalah. Nah, rumusnya gampang ya. Di IRR itu sebenarnya tinggal masukin aja. Jadi dari RR1 dikurang RR2 min RR1 dibagi NPV 2 dikurang NPV 1 dikali NPV 1. Udah deh, tinggal masukin rumus angkanya aja. Jadi RR1 tadi yang di soal 15%, terus dikurangin RR2 yang kita tetapin 23%, dikurangin RR1 15%, dikurangin NPV 2 yang tadi kita hitung yang minus, terus dikurangin sama NPV 1 yang tadi kita hitung di atas. Terus dikali lagi sama NPV 1. Udah. Gitu deh. Jadi ini tinggal 15%, terus kita kurangin sama min 6,46%. Terus ini karena min ketemu min jadinya plus. Jadi IRR-nya adalah di 21%. Gitu. Selesai deh. Ini buat yang problem 6. Minggu depan kita akan membahas buat yang problem 7 aja. Jadi minggu depan itu cuma satu problem. Dan mungkin nggak di minggu depan sih, di KP kali ya. Mungkin abis ini kita akan bahas di kelas, karena abis ini aku akan ada meet now juga gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti kalian bisa tanya di meet now sekalian ya. Kita bisa berdiskusi bareng di sana. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau kurang jelas ya penjelasannya. Ya udah, see you di meet now beberapa 1 jam ke depan guys. Bye bye.